Bismillahirrahmanirrahim. Ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Allah taala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma la yakunu allau kana kaifa yakun. Jadi kata para ulama, Allah taala mengetahui perkara yang telah lampau, mengetahui perkara yang sedang terjadi, mengetahui perkara yang akan terjadi, dan mengetahui perkara yang tidak akan terjadi, bagaimana seandainya perkara itu akan terjadi. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Maknanya bahwa seandainya orang-orang kafir nanti ketika sudah di akhirat dikembalikan lagi di dunia, maka mereka akan kembali kepada kekafirannya. Orang-orang kafir ketika di akhirat mereka meminta, mereka memohon supaya dikembalikan lagi di dunia. Dan mereka berjanji ketika dikembalikan di dunia, mereka akan beriman. Mereka akan beramal soleh. Maka dinas di dalam Al-Quran bahwa seandainya mereka dikembalikan lagi di dunia, mereka akan kembali kepada kekafirannya. Dan mereka adalah bohong di dalam janjinya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu berapa jumlahnya. Allah Ta'ala mengetahui jumlah manusia, mengetahui jumlah malaikat, mengetahui jumlah jin, mengetahui jumlah ikan yang ada di lautan. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sesuai dengan jumlahnya. Fa'alul lima yurid, qadirun ala ma yasha. Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allah Ta'ala maha berkuasa atas apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Lahul mulku wal ghina. Allah Ta'ala memiliki kekuasaan. Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Allah Ta'ala menciptakan malaikat, tidak butuh kepada malaikat. Allah Ta'ala menciptakan manusia, tidak butuh kepada manusia. Allah Ta'ala menciptakan jin, tidak butuh kepada jin. Allah Ta'ala menciptakan semua makhluknya dan tidak butuh kepada makhluknya. Walahul izzu wal baqa. Allah Ta'ala memiliki kemuliaan dan kekekalan. Allah Ta'ala tidak ada permulaannya dan juga tidak ada akhirannya. Walahul hukmu wal qada. Allah Ta'ala memiliki hukum dan ketetapan. Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki pada azal pasti akan terjadi. Dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki pada azal maka pasti tidak akan terjadi. Oleh karena itu terkadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu. Kita sudah berikhtiar, kita sudah keluarkan semua usaha, kita keluarkan semua tenaga. Tetapi kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Walahul asma'ul husna. Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan atasnya. La dafi'a lima qada. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan, apa yang Allah Ta'ala takdirkan, tidak ada yang menolaknya, tidak ada yang menghalanginya. Wala mani'a lima a'ta. Apa yang Allah Ta'ala berikan, tidak ada yang menghalanginya. Yaf'alu fi mulkihi ma yurid. Allah Ta'ala melakukan di dalam ciptaannya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Maha Kuasa
untuk menciptakan apa yang Allah Ta'ala kehendaki wujudnya pada azal. Dan tidak boleh dikatakan, ketika kita mengatakan Allah Ta'ala melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, tidak boleh kita katakan Allah Ta'ala itu merdeka. Karena kalimat hur ini merupakan sifat makhluk. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terserah Allah, boleh nggak? Terserah Allah itu berarti bermakna bimasyiatillah, ala masyiatillah. Yang tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah adalah kalimat al-hur. Al-hur. Karena al-hur ini merupakan sifat makhluk. Wa yahkumu fi khalqihi bima yasha. Allah Ta'ala menghukumi kepada makhluknya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala maha suci dari sifat zalim. Ketika seseorang itu diberikan ujian, ada seorang mukmin, dia rajin sholat, rajin ibadah, tetapi rezekinya sulit. Di sisi lain, ada orang kafir. Atau ada orang mukmin, tetapi dia jarang ibadah, jarang sholat, suka bermaksiat, tetapi rezekinya lancar. Dia orangnya kaya. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menghukumi di dalam makhluknya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak boleh dikatakan ini adalah zalim. Karena Allah Ta'ala menghukumi di dalam makhluknya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Karena semua makhluk, semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Raslan, beliau berkata di dalam kitab Az-Zubad, kadzalahu an yu'limal atfala wa wassuhu bidzalimi istahala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala jaiz untuk menjadikan bayi yang belum balik, bayi yang masih kecil, yang belum punya dosa, yang belum mukallaf, itu diberikan ujian, diberikan sakit, diberikan ujian, itu boleh. Wawassuhu bidzalimi mustahil, dan Allah mustahil disifati dengan zalim. Ya. Padahal kita tahu bayi itu tidak memiliki dosa, bayi itu belum mukallaf, tidak ada taklif baginya. Meskipun begitu kita melihat ada bayi yang diberikan penyakit, diberikan ujian. La yarju thawaban wa la yakhafu iqaban. Laisa alaihi hukmun wa laisa alaihi haqqun yalzamu. Allah Ta'ala tidak mengharapkan pahala, tidak takut atas siksaan. Allah Ta'ala tidak ada atasnya kewajiban yang tetap atas Allah Ta'ala. Jadi orang disebutkan dalam suatu hadis bahwa suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yang maknanya tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalnya, dengan amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan engkau juga ya Rasulullah. Beliau bersabda, wala ana illa an yataghammadzani Allahu birahmatih. Beliau bersabda, dan aku juga tidak masuk surga kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuknya seorang mukmin ke dalam surga itu atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak wajib memasukkan orang mukmin ke dalam surga. Ya. Tetapi kita katakan bahwa
amal, iman dan amal kebaikan ini merupakan sebab dimasukkannya seorang mukmin ke dalam surga. Dan Allah Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran bahwa orang mukmin akan dimasukkan ke dalam surga dan orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak mengingkari janjinya. Wa kullu ni'matin minhu fadlun. Segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu merupakan anugerah. Ketika kita diberikan kesehatan, ini merupakan anugerah. Allah tidak wajib menjadikan kita orang yang sehat. Kesehatan ini merupakan anugerah. Ya. Maka ketika kita wa kullu niqmatin minhu adlun, dan setiap cobaan, ujian dari Allah Ta'ala itu merupakan keadilan. Okay. Dan setiap ujian dari Allah Ta'ala itu merupakan keadilan. Ketika seseorang itu dia sudah rajin ibadah, rajin sholat, tetapi kok diberikan ujian, diberikan cobaan, ini merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika seorang mukmin dia diberikan cobaan dan dia bersabar, maka pahalanya akan semakin banyak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah Ta'ala lakukan. Dan mereka, makhluk, manusia, malaikat, jin, akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Al-yawmal amal wa ghadanil hisab. Dunia ini merupakan tempat beramal. Siapa yang beramal baik, maka akan memanen kebaikan di akhirat. Dan siapa yang beramal buruk, siapa yang kafir, maka akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat. Mawjudun qablal khalq. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan. Khalqi. Mawjudun qablal khalqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum adanya makhluk. Allah Ta'ala ada sebelum adanya bumi, sebelum adanya matahari, sebelum adanya bulan, sebelum adanya langit, sebelum adanya segala sesuatu, sebelum adanya segala makhluk. Allah Ta'ala laisa lahu qablun wala ba'dun. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah Ta'ala dan tidak ada akhiran bagi wujudnya. Kita manusia, kita ada yang dilahirkan di tahun 2000, ada yang lahir tahun 90, ada yang lahir tahun 80. Kita semua ini ada awalnya, ada kelahirannya. Sebelum kita dilahirkan, kita tidak ada. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada awal mulanya. Dan juga tidak ada akhirnya. Wala fawqun wala tahtun. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari arah atas dan juga arah bawah. Kita misalnya sekarang berada di atas lantai, berada di bawah atap. Ya, kita sekarang di atas lantai dan di bawah atap. Artinya apa? Kita itu bertempat. Sesuatu yang bertempat itu ada bawahnya, ada atasnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertempat. Maka tidak dikatakan di atas ataupun di bawah. Wala yaminun wala shimal. Maha suci dari arah kanan ataupun arah kiri. Wala amamun wala khalfun. Allah Ta'ala maha suci dari arah depan ataupun arah belakang. Ini sama seperti dengan perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah. La tahwihil jihatus sittu. Allah Ta'ala tidak diliputi arah 6. Allah Ta'ala tidak diliputi arah depan,
belakang, kanan, kiri, bawah, dan atas. Oleh karena itu, ungkapan yang terkadang diucapkan oleh sebagian orang, misalnya ungkapan sebagian orang, terserah yang di atas. Maka ini hendaknya maka harus diganti dengan ucapan yang lain. Misalnya terserah yang maha kuasa. Atau kita ucapkan terserah Allah Ta'ala. Ataupun terserah yang maha kuasa. Ya. Jangan kita katakan terserah yang di atas. Yang di atas kita di genteng cicak di atas kita. Wala kullun wala ba'dun. Allah Ta'ala tidak tersusun, bukan murakkab. Nah, kita manusia tersusun dari anggota tubuh. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut. Kita tersusun dari bagian-bagian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tersusun dari bagian-bagian. Allah Ta'ala bukan seluruh alam, tidak dikatakan seluruh alam itu adalah Allah, dan juga tidak dikatakan alam semesta ini bagian dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha suci dari semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan jisim yang tersusun dari bagian-bagian. Wala yuqalu mata kana, wala aina kana, wala kaifa kana. Tidak dikatakan mata kana, kapan Allah itu ada? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum adanya waktu. Ya, maka tidak dikatakan kapan adanya Allah Ta'ala. Wala aina kana, tidak dikatakan Allah itu di mana. Karena Allah Ta'ala ada sebelum adanya tempat. Ya. Allah Ta'ala ada sebelum adanya tempat. Allah Ta'ala pencipta tempat. Tidak dikatakan di mana tempat, karena tempat itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Wala kaifa kana, dan tidak dikatakan, tidak boleh dikatakan bagaimana Allah itu. Bagaimana bentuk Allah Ta'ala itu. Tidak boleh dikatakan ini. Karena bentuk, rupa ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Kana Allahu wala makan. Allah Ta'ala ada pada azal. Azal itu merupakan al-wujudu bila bidayah. Wujud tanpa permulaan. Allah Ta'ala ada pada azal dan tidak ada tempat. Tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada makhluk apapun itu. Kemudian di dalam perkataan Sayyidina Ali ada terusannya, kanallahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah Ta'ala tetap ada tanpa tempat, tidak berubah. Karena berubah itu merupakan at-taghayyuru akbar alamatil hudus. Berubah itu merupakan tanda terbesar makhluk. Kawwanal akwana wa dabbaraz zaman. Allah Ta'ala pencipta alam semesta. Dan juga yang mengatur masa, mengatur waktu. La yataqayyadu biz zaman. Allah Ta'ala tidak dilalui oleh masa. Kita manusia dilalui oleh masa. Sebagian dari kita ada yang sudah dilalui masa selama 20 tahun. Ada yang sudah dilalui masa 25 tahun. Ada yang sudah dilalui masa selama 30 tahun. Kita semua dilalui oleh masa. Ada yang umurnya 15 tahun, ada yang umurnya 25 tahun, ada yang umurnya 30 tahun, ada yang umurnya 50 tahun. Kita semua dilalui oleh masa. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta masa, pencipta waktu tidak dilalui oleh masa. Karena sesuatu yang dilalui oleh masa itu merupakan baru, makhluk. Wala yatakhassasu bil makan. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat.
sesuatu yang diliputi oleh tempat itu adalah baru, itu adalah makhluk. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Allah Ta'ala tidak disibukkan oleh urusan dari satu urusan ke urusan yang lain. Allah Ta'ala yang mengatur semua makhluknya. Dan tidak dikatakan bahwa urusan ini menyibukkan Allah Ta'ala dari urusan itu. Kita manusia, ketika kita sibuk oleh suatu perkara, biasanya kita tidak bisa melakukan bersama perkara itu banyak perbuatan. Contohnya, ketika kita makan, kita tidak bisa sambil makan menghafal kitab ataupun menggabungkan antara tidur dengan makan. Jadi manusia itu ketika melakukan sesuatu akan tersibukkan dari perkara lainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur semua makhluknya, tidak tersibukkan atas makhluk, atas suatu perkara, tidak menyibukkan Allah Ta'ala dari perkara yang lain. Wala yalhaqahu wahmun. Wala yaktanifuhu aqlun. Allah Ta'ala tidak bisa dijangkau oleh wahm. Wala yaktanifuhu aqlun. Tidak bisa dijangkau oleh akal. Jadi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada, tidak serupa dengan segala makhluknya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man intahadha lima'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fahuwa musyabbih." Barang siapa berusaha untuk mengenali Tuhannya, kemudian dia sampai kepada kesimpulan sesuai dengan apa yang dia bayangkan, maka dia ini adalah musyabbih, orang yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Wa inintaha ilal adamis syirfi fahuwa mu'attil. Jika akal pikirannya kemudian berkesimpulan bahwa karena dia tidak bisa membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia berkesimpulan Allah Ta'ala itu tidak ada Tuhan, maka dia ini adalah mu'attil, ateis, tidak percaya kepada adanya Tuhan. Wa inintaha ila mawjudin wa'tarafa bil ajzi an idrakihi fahuwa muwahhid. Dan jika dia sampai kepada keadaan bahwa dia mengimani bahwa Allah Ta'ala itu ada, dan dia mengakui bahwa akal pikirannya tidak bisa menjangkaunya, maka orang ini adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, orang mukmin. Ya. Jadi ada 3 kelompok. Ya. Yang membayangkan, maka orang ini adalah musyabbih. Yang tidak mengimani, maka orang ini ateis. Orang yang mukmin yang bagaimana? Orang yang mukmin yang bertauhid adalah orang yang mengimani dan tidak membayangkan. Inilah orang yang beriman. Beriman dan tidak membayangkan. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang terlintas dalam benak pikiranmu, maka Allah Ta'ala tidak serupa dengannya. Allah Ta'ala tidak seperti itu.
ولا يتخصص بالذهن ولا يتمثل في النفس ولا يتصور في الوهم ولا يتكيف في العقل ولا لا تلحقه الأوهام والأفكار. Ibarat-ibarat ini semuanya bermakna satu. Semuanya maknanya satu. Terus kenapa kok diulang-ulang? Kalau maknanya satu, kenapa kok dibuat berbeda-beda ibaratnya? At-takrir lit-takrir. Ya. Jadi at-takrir lit-takrir. Pengulang-ulangan itu adalah tujuannya untuk menegaskan. Jadi sesuatu ketika diulang-ulang itu akan membekas di dalam hati. Makanya kalau kita ingin menghafalkan kitab, apa yang kita lakukan? Kita ulang-ulang. Kita baca secara berulang-ulang. Maka nanti akan hafal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling tegas. Ayat yang paling sharih di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan makhluknya, penyucian yang menyeluruh. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, baik dari satu segi ataupun semua segi. Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, dan tidak ada satupun makhluknya yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Laisa ini merupakan, kalau kita belajar ilmu nahwu, laisa ini merupakan adatun nafi. Merupakan adat nafi. Syai'un, kalau kita belajar nahwu sharaf, kita akan tahu bahwa isim itu ada dua. Ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Syai' ini merupakan isim nakirah. Nah, kemudian para ulama mengatakan an-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umuma wasyumul. An-nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umuma wasyumul. Jadi kalau ada isim nakirah berada pada kalimat atau jumlah yang nafi, maka nakirah ini berfaedah umum, berfaedah menyeluruh. Seperti pada ayat ini, laisa kamitslihi syai'. Syai'un itu artinya sesuatu. Dan yang dimaksud dengan syai' ini adalah kullu syai', segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah Ta'ala tidak serupa dengan Allah Ta'ala. Jadi lafaz syai'un di sini ini tidak terkhusus pada manusia saja. Tidak. Ulama ilmu tauhid membagi jisim menjadi dua. Jisim kasif dan jisim latif. Jisim kasif itu apa? Jisim yang bisa dipegang oleh tangan, digenggam oleh tangan. Seperti meja, gelas, tembok, dan sebagainya. Kemudian jisim latif adalah ma la yuqbadu bil yadi. Contohnya apa? Cahaya, angin, malaikat, jin. Ini tidak bisa kita pegang dengan tangan. Lafaz syai' di sini mencakup semuanya, mencakup jisim latif dan juga jisim kasif. Maka tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya kecuali cahaya. Nah, tidak boleh. Atau tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya kecuali manusia. Mereka katakan Allah itu seperti manusia, punya kaki, punya tangan, punya kepala. Nah, tidak. Karena apa? Karena lafaz syai'un di sini itu isim nakirah
berada pada jumlah yang nafi, maka itu berfaedah al-umum wasyumul, mencakup segala sesuatu. Baik jisim yang latif maupun jisim yang kasif. Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya, baik itu yang jisim yang latif ataupun jisim yang kasif. Wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala bersifat maha mendengar dan Allah Ta'ala bersifat maha melihat. Ini ada sebuah faidah. Para ulama menyebutkan wa huwas sami'ul basir, ini namanya al-itsbat. Ya, namanya al-itsbat. Sedangkan laisa kamitslihi syai' namanya at-tanzih. Nah, kenapa pada ayat ini didahulukan tanzih daripada itsbat? Ini ada faidahnya. Didahulukannya tanzih atas isbat adalah faidatu taqdimit tanzih 'alal isbat hatta la yatawahhama mutawahhimun anna sam'allahi wa basarahu kasam'i wa basari ghairihi. Jadi didahulukannya tanzih atas isbat tujuannya adalah agar tidak ada orang yang berprasangka bahwa sifat mendengarnya Allah Ta'ala itu seperti sifat mendengarnya makhluk. Ataupun berprasangka bahwa sifat melihatnya Allah Ta'ala seperti melihat